Oke, kita ngobrolin soal grammar bahasa Inggris yuk. Dengar kata grammar aja kadang udah bikin kepala pusing kan? Tapi gimana kalau saya bilang, sebenarnya nggak sesusah itu loh. Mari kita ubah rasa bingung itu jadi percaya diri bareng-bareng. Kamu pernah nggak sih lihat buku grammar tebel banget, isinya aturan semua, dan langsung mikir, waduh ini harus dihafal semua? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian. Banyak banget yang kewalahan kayak gitu, nggak tahu mesti mulai dari mana. Perasaan itu wajar banget kok. Serius, ini tuh masalah umum. Banyak banget yang ngerasa grammar itu challenge, bahkan yang udah jago sekalipun. Jadi yuk kita singkirkan dulu rasa takutnya. Intinya bukan di hafalan, tapi di pemahaman polanya. Terus, kenapa sih kita harus peduli sama grammar? Apa cuma biar nilai ujian bagus? Oh, tentu enggak. Anggap aja grammar itu kayak fondasi rumah. Kalau fondasinya kuat, pesan yang mau kita sampaikan itu bisa diterima dengan jelas tanpa salah paham. Nah, ini nih intinya. Kalau grammar kita berantakan, kalimat kita bisa jadi aneh, artinya bisa melenceng jauh. Dan yang paling parah, orang bisa salah tangkap sama maksud kita. Sayang banget kan, ide bagus jadi nggak tersampaikan gara-gara salah susun kalimat. Oke, tapi ada kabar baiknya nih. Kamu nggak perlu belajar dan hafal semua aturan grammar dalam satu malam. Nggak perlu. Kuncinya itu mulai dari yang paling dasar, blok-blok bangunan utamanya dulu. Kita mulai dari yang paling basic ya, yaitu simple present tense. Ini tuh tense yang kita pakai buat ngomongin kebiasaan sehari-hari. Contohnya, I drink coffee every morning. Atau buat ngomongin fakta yang udah pasti. Kayak the sun rises in the east. Simple kan? Tapi ini fondasi yang super penting. Coba deh perhatiin tabel ini. Cuma ganti satu kata aja, maknanya langsung beda banget. She studies, itu kan artinya kebiasaan dia sekarang, tiap hari. Begitu kita ganti jadi I visited, kita langsung loncat ke masa lalu, ke cerita yang udah kejadian. Keren ya, satu kata bisa jadi mesin waktu. Berikutnya, kita punya passive voice. Eits, jangan ngeri dulu sama namanya. Konsepnya tuh gampang banget, kita cuma geser fokus kalimatnya. Kalau biasanya kita fokus ke siapa yang melakukan, di passive voice kita fokus ke apa yang dikenai tindakan itu. Nah, lihat contoh ini biar makin jelas. Kalimat aktifnya, my parents planted some flowers. Jelas ya, subjeknya my parents, mereka yang nanam. Sekarang kita balik, di kalimat pasif, jadi some flowers were planted. Fokusnya langsung pindah ke bunganya kan? Bunganya yang jadi bintang utama. Ini berguna banget kalau kita mau menonjolkan objeknya. Oke, sekarang kita bandingin gerund sama infinitives. Kelihatannya mirip, tapi fungsinya beda banget. Gerunds itu kata kerja yang dikasih akhiran ing, dan dia jadi kayak kata benda. Contohnya, reading is my hobby. Di sini, reading tuh sama posisinya kayak music di kalimat music is my hobby. Dia jadi subjeknya. Nah, kalau infinitive yang pakai to biasanya ngejelasin ketujuan. Kenapa dia belajar bahasa Inggris? To get a scholarship. Jadi gampangnya, gerund itu apanya, infinitive itu kenapanya. Jadi kebayang ya, tenses, passive voice, gerunds, anggap aja ini semua alat-alat di dalam kotak perkakas grammar kamu. Masing-masing punya fungsi spesifik buat ngebangun kalimat yang nggak cuma benar tapi juga efektif. Oke, tadi kita udah bahas apa aja yang penting. Sekarang, bagian yang paling seru. Gimana cara belajarnya biar nggak stres dan nggak cuma jadi hafalan doang? Nah, ini dia rahasianya. Coba deh geser mindset kita, bukan lagi menghafal, tapi memahami. Jangan cuma hafal rumusnya, tapi coba tanya, kenapa ya kalimat ini strukturnya begini? Fungsinya buat apa sih? Kalau kita udah ngerti logikanya, percaya deh, semuanya jadi jauh lebih gampang. Ini dia beberapa tips praktis yang bisa langsung kamu coba. Coba deh pas lagi baca kalimat, jadi detektif. Cari kata-kata kayak yesterday atau everyday. Itu petunjuk buat tenses. Dan yang paling penting, konsisten. Serius, latihan 10 menit tiap hari itu efeknya jauh lebih dahsyat daripada belajar 2 jam di akhir pekan doang. Jadi, jangan anggap grammar itu musuh yang harus ditaklukkan ya. Anggap aja ini sebuah perjalanan. Perjalanan buat bisa ngobrol dan nyampein ide dengan lebih baik. Setiap kemajuan kecil itu berarti banget dan prosesnya bisa seru loh. Sekarang giliran kamu. Dari yang udah kita bahas barusan, simple present, passive voice, atau gerund, coba pilih satu aja. Cukup satu. Nah, poin grammar apa yang bakal kamu coba pakai dalam satu kalimat hari ini? Coba deh.